mampus. Semua kita ini akan mati. Yang ganteng mati, yang tak ganteng lebih cepat. Yang kaya mati, yang miskin setengah mati. Hidup ini singkat. Yang panjang itu apa? Yang panjang itu adalah amal jariah. Insya Allah yang memasukkan duit ke kotak-kotak tadi, dibangunkan Al-Quran. Kalau bapak bukan alim ulama, bapak sudah mencetak alim ulama melalui sekolah gratis Nurul Asfar, maka mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Bagi yang sudah masukkan duit, alhamdulillah. Pak Ustaz, saya tak bawa duit, masukkan gelang. Rantai boleh. Cincin masukkan juga. Cincin Pak Ustaz, ini perak, hadiah istri saya. Kan juga saya masukkan ke dalam. Ini perlu kujelaskan supaya jangan nanti apa itu Ustaz Roma itu ceramah aja nyuruh buka-buka cincin, dia tadi bukanya. Ini kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita, Besti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asribi بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berselawat masuk surga, yang tak berselawat masuk surga. Cuma agak lama sedikit. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai masanya kita akan tua, sampai masanya akan sakit, sampai masanya akan mati, dan yang kita bawa mati adalah la ilaha. Ada orang mati bawa surat tanah, ada orang mati bawa SKCK, ada orang mati bawa surat cincin, ada orang mati bawa kartu ATM, ada orang mati bawa surat nikah, ada yang ketabrak mobil bawa tas, semua surat-surat dibawanya, tapi semuanya tinggal menjadi saksi. Hidup kita ini semuanya surat. Nikah pakai surat, sakit pakai surat, suntik pakai surat, bisa nyetir pakai surat, dapat lulus kerja pakai surat, lulus sarjana pakai surat, semua surat dari kertas. Tapi ada satu kertas yang kita tidak melihatnya, tapi dia pasti ada. Itu adalah kertas surat kematian. Sudah pernah melihat? Nanti kami buatkan. Saudara yang kenapa kamera ini tak pergi-pergi dari tadi? Biasanya kameranya selalu diselawatkan, hilang dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya merasa beruntung. Saya sudah menyampaikan, sehingga kalau saya mati, semua jamaah ini akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Ustaz Somad. Semangat kali orangnya. Kalau saya mati, mau Bapak Ibu mengirimkan doa, mau mengirimkan Al-Fatihah, mau mengirimkan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Janji? Serius? Jujur? Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa kita perlu mengingat mati? Karena calon pejabat belum tentu jadi. Betul? Calon camat belum tentu jadi camat. Camat punya calon mati. Calon bupati belum tentu jadi bupati. Calon PJ saingan banyak sekali.
calon anggota dewan, apalagi dapat pula nomor sepatu, ditempel gambar memanjat sampai ke tiang listrik. Saingannya berbagi duit macam-macam, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju. Lalu duitnya kemana kami serahkan Pak Ustadz? Kasih ke saya. Ustadz Somad ini mata duitan. Duitnya tidak saya pakai untuk saya serahkan ke Ustadz Almam. Ustadz Almam memberikan batu bata, dibelikannya kosen pintu, dibelikannya keramik, dibelikannya besi, dibelikannya atap. Akhirnya jadilah pondok pesantren Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Dinyanyikan kiong racun bisa karena terbiasa dia mendengar ceramah. Nanti setelah besar dia ditanya sama kawannya, "Kau dulu waktu kecil apa?" Aku kecil dulu dibawa camat, ada ibu anggota dewan, ada bapak anggota dewan, ada bapak kapolres, ada bapak. Selamatkan anak kami dari lem kambing, selamatkan dari lem Alteco, selamatkan dari bensin. Dulu orang beli bensin untuk motor, sekarang dibeli bensin di hiu. Bisa hari ini, besok mabuknya. Namanya mabuk delay. Itu yang dibawa itu bukan kotak sampah, itu anak-anak muda resmi panitia, ada rantai panitia. Bapak yang malam ini memasukkan duit 100.000 ke kotak itu untuk pondok tahfiz Quran Nurul Asfar. Pulang bapak, mati bapak, 100.000 itulah yang bapak bawa mati menghadap Allah. Tabungan bapak 1 miliar di bank diambil mereka. 4 bulan 10 hari mereka akan nikah dengan berondong manis. Betul bu? Baru tahu kalian 1 miliar duit kalian mereka pegang, nikah mereka dengan brownies. Sore-sore mereka jalan-jalan, dipegangnya pinggang lakinya yang baru itu, saking kencangnya. Ditanya lakinya yang baru itu, "Mana kubur laki kau dulu yang nyumbang 100.000 yang pelit itu?" "Itu sana." Hari ini kau boleh ketawa pak, tapi pulang dari sini pas mau tidur nanti kau mau pikir, betul juga kata Ustaz. Rumahku diambil lakinya yang baru, mobilku dinaikinya, rumahku dinaikinya, mobilku dinaikinya, motorku dinaikinya, biniku. Kamu gak kalian ketawa, coba paham aja. Habis dinaiki semua. Sementara kau mati cuma membawa 100.000, 2 sak semen. Berapa harga semen sekarang? Hah? 80. Tak sampai 2 sak semen. Nasib kalian apa? Tak ada yang paling malang daripada kalian. Itu kalian masukkan 100.000, kalau 2.000 mau masuk surga apa kalian 2.000? Kencengannya udah 3.000 sekarang. Iya. 2.000 mau masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Tapi orang kulim ini orangnya kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu orang kulim ini kaya? Tengoklah lantai pekarangan masjidnya, pakai luar biasa. Tapi untuk bukti kaya tidaknya nanti kita hitung berapa duit. Ini Pak
Abdul Somad selama 1 bulan 2 hari berturut-turut, hari Jumat dan hari Sabtu, 5 titik, dari mulai sebelum khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang, semua duitnya diserahkan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena waktu ku bilang tadi 5 ceramah itu semuanya untuk setan sudah mulai datang menyumbang. Cuma kamu cepat-cepat takbir untuk menghilangkan setan tadi. Paham? Makanya nanti ibu kalau sudah mulai datang setan, kaulah ibu yang paling soleha, kaulah yang jilbabnya paling panjang, kaulah idaman suami-suami. Mulai setan datang, lubang hidung pun dah mulai mengembang. Cepat-cepat bertakbir. Allah Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Cepat betul waktu berlalu di Kulim ini. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang sudah 9 lewat 30. Rupanya saya sudah berdiri 45 menit. Baru 1. Tadi pesan saya berapa tadi? 3. Menyesal pula saya bilang 3. Panas juga di kulitnya. Yang kedua, bahwa kita ini semua nanti kalau mati sendiri. Ya. Pak, Bapak masih ada? Kalau ibu meninggal, Bapak mau ikut? Ibu masih ada? Kalian yang jomblo-jomblo yang selama ini mengatakan kolah bulan, kolah bintang. Apa kata Qais? Aku menghadap ke samudera yang luas yang kulihat Laila. Sampai akhirnya kau mati sendirian. Kalau bapak ini meninggal, ibu pasti akan menangis di tepi liang lahat. Ditanya sama Ustaz, kenapa ibu menangis? Warisan disikirkan. Kalau ibu meninggal, bapak ini pun menangis di tepi liang lahat. Tapi air matanya keluar dari sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri dia tengok. Jangan ketawa kuat kali. Bini itu menengok. Balik nanti udah pal. Awas kalian. Abdul Somad bercerita ini bukan untuk memprovokasi. Aku datang ke Kulim ini bukan untuk merusak hubungan kalian, Beb. Aku ingin kalian malam ini sholat tahajud bersama karena Allah. Yang sudah nikah 10 tahun, 20 tahun, tak pernah dibangunkan suaminya untuk bangun malam tahajud. Oh, saya Pak Ustaz tiap malam dibangunkannya. Untuk apa? Mencarikan asbak rokok. Aku tiap malam dibangunkannya Pak Ustaz. Untuk apa? Mengawani ke WC. Dia takut hancur Pak Ustaz. Rahimallahu ra'ad. Allah merahmati seorang suami. Aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Bapak-bapak, suami-suami, imam-imam yang membangunkan istrinya. Diambilnya air, dipercikannya ke wajah istrinya yang sedang tidur pulas. Wake up my darling, wake up my heart. Itu kalau nikahnya bulan kemarin. Tapi kalau 20 tahun yang lalu, mereka pun membentang sajadah. Apa ayat kita malam ini mah? Ayat cinta Bang. Wa min ayatihi an khalaqalakum CD-nya rusak pula. Kata bininya di belakang, kul wallah aja lah. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar. Selesai sholat, abang ini kenapa sejak tahajud ayatnya kul huwallah terus, kul huwallah terus, kul huwallah terus? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran, adinda. Abang banyak hafal ayat lain, tapi kul huwallah ini keutamaannya luar biasa. Nah, gitu caranya Pak membela diri kalau tak hafal ayat lain. Aku Pak Ustaz udah nikah 20 tahun, lakiku ini jadi imam, tapi tak pernah berbunyi Allahu Akbar. Bersyukur ibu, kebetulan ibu waktu pembagian takbir dulu dikasih Allah jatah namanya imam silent, tak berbunyi, bergetar-getar aja sedikit. Laki orang pulang mabuk bawa WTS, laki orang pulang sakau, laki orang pulang penipu pembohong, lakimu masih mau membangunkan engkau tahajud malam walaupun tak berbunyi. Alhamdulillah. Berdoa sama Allah, ya Allah aku syukur kau berikan laki walaupun tak berbunyi. Ku jaga, ku rawat dia ya Allah, lama-lama berbunyi juga nih nanti. Saudara yang dimuliakan Allah, rasanya aku yang paling beruntung Pak Ustadz punya menantu Pak Ustadz. Malam-malam ku dengar suara orang mengaji dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Masya Allah, begitu kebuka kamar Pak Ustaz, rupanya TV belum mati. Mudah-mudahan suami-suami yang belum tobat malam ini dapat hidayah dia. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang yang berdoa bermunajat malam ini. Bukakan pintu hati suami yang belum hijrah ya Allah. Suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan belum juga terbuka, bukakan pintu yang lahatnya ya Allah. Jangan kalian aminkan, laki-lakinya mau kalian gantikan. Saudara, inilah ibu ini. Tunjukkanlah empati sikit. Jangan ketawa waktu cerita laki mati. Paling tidak, laki mati tak. Kita ulang ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mati sendiri. Pak Camat kulit, rakyatnya banyak, tapi kalau meninggal Pak Camat sendirian. Ibu anggota dewan yang mencoblosnya banyak. Enggak, aduh suaminya aja. Tapi kalau mati akan sendirian. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, banyak kawannya di kantor. Tapi kalau mati sendirian, seragamnya lepas, ganti kain kapan, Ustadz sholat ceramah, ramai jamaahnya. Kalau mati, sampai artikel khusus untuk Ustadz jangan dijawab. Ustadz mati, diam aja. Semuanya akan mati sendirian, diletakkan di liang lahat. Selama ini bantalnya lembut, dibeli di mall, tapi nanti bantalnya dari tanah dia. Jadi kalau ada suami ibu yang payah bangun subuh, gantilah bantalnya dengan tanah. Balik dari sini, ambil tanah dia, letakkan di tengkuknya. Kalau selama ini ibu panggil dia, abang sholat ya bang, ya yang sholat ya yang, tak juga bangun, acara membangunkannya besok pagi. La ilaha illallah. Apa ya bang? Kalau tak percaya coba semua suci. Kalau selama ini lagunya lagu Kaulah Bulan Kaulah Bintang, maka besok subuh habis sholat masak nasi, nyanyikanlah lagu yang membuat dia sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Walau hidup
1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, setahuahnya abang pun mati, aku belaki sekali lagi. Apa kata kau? Ya Allah, jadikanlah mereka bersama di Kulim, bersama di Pekanbaru, bersama di Bumi Lancang Kuning, bersama hingga di surga Jannatul Firdaus. Apa yang dicari berubah menjadi harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Kau masuk ke yang lahat, aku berada di atas. Hari pertama menangis, hari kedua mulai membuka laci. Mana STNK dan BPKB? Hari pertama menangis, hari kedua cerita berhenti, musim berubah. Buka TV, buka handphone, mulai lihat, scroll. Hidup ini singkat, yang tinggal itu hanya cerita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, panci kredit. Tak usah lagi teruskan, banyak yang sakit jantung nanti. Kita semua akan mati menghadap Allah. Yarji'u Usmani, yang dua pulang ke rumah, ahluhu, istri pulang, suami pulang, anak pulang, jemaah pulang, kawan sekantor pulang, maluhu, mobil, semuanya pulang. Tapi ada yang kekal abadi. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau antuni fakir miskin, kalau pernah menyumbang ke Nurul Azhar, yayasan tabung wakaf umat, itulah yang akan kekal abadi. Dan jamaah Kulim inilah yang dapat amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Batu-batu namanya, mengantuk orang. Saya pun mengantuk juga. Besok mau pengajian lagi subuh, habis itu mengaji lagi duha, habis itu pengajian lagi zuhur, habis pengajian lagi malam, habis itu nasihat pernikahan lagi hari Ahad. Jadi kapan istirahatnya Pak Ustadz? Istirahatnya nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Camat tak ada istirahat, Pak Kapol Sek tak ada istirahat, Bapak Ibu anggota Dewan ada istirahat sekali. Ibu tidak ada istirahat, mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak, istirahat sebentar, muncul adiknya. Gara-gara ulah siapa? Orang ini lah. Betul kan Pak? Oh, betul. Itu semua akan menjadi amal soleh. Anak-anak kalian berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jalan pinggir lintas Sumatera. Yang datang dari Palembang ke Medan lewat di sini. Yang datang dari Aceh mau ke Bengkulu lewat juga di jalur lintas timur. Tak pernah berhenti lalu lalang. Berapa supir yang sudah mati? Berapa orang-orang kaya yang lewat di sini dengan mobil yang mewah mati sebelum dia lewat? Ada bapak polisi di depan.
Kalau ada model mobil begitu lewat, berarti ada 3. Yang pertama pejabat, yang kedua orang mati, yang ketiga ustaz marah, pang katanya. Marah orang tuh lewat. Mau saya bukakan aja kaca tadi. Apa kata kau? Tak, polisi lah yang mengantarkan si kemari pakai wiu. Pernah juga kami di satu daerah pas lewat mobil bunyi wiu. Udah tahu orang begini lewat aja, kasih jalan, sambil lewat gitu. Mana aja orang itu sudah cepat sangat lewat. Tak ada tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi polisi mudahkan dakwah, jadi tentara mudahkan dakwah, jadi camat mudahkan dakwah, jadi anggota dewan mudahkan dakwah. Kau tak perlu berceramah, kau tak perlu tabligh akbar, tolong saja dakwah. Insya Allah hidupmu akan diridhai Allah. Takbir. Potong, masukkan ke TikTok. Ibu tak perlu ceramah tabligh akbar. Ceramah ini berat, biar aku aja. Dan potong, masukkan ke Instagram, potong, masukkan ke FB, potong, masukkan ke TikTok, potong, masukkan ke Twitter. Zaman berganti, musim berubah. Dulu orang berceramah, sekarang ceramah sekali, share. Saya selalu nge-share ceramah saya share. Ada kau dengar? Enggak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang lari-lari, yang lompat-lompat, inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Itu yang pakai jilbab, itu ketua Dharma Wanita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kita didik dengan pendidikan agama, dia akan berdoa di tengah malam. Apa kata dia? Allahumma barik lana. Kenapa itu doanya? Kita cuma mengajarkan dia doa makan. Amin. Terakhir, tadi saya berdiri jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Sebetulnya waktu sudah habis. Kode etik 600 mililiter. Tapi karena saya janji tadi 3, baru berapa saya sampaikan? Walaupun baru bisa buat acara tabligh akbar megah, mewah, besar ini sendirian. Mana bisa? Siapa yang membuat pentas sebesar ini yang hebat ini walaupun ada tiang di tengahnya? Ya salah saya kan memasang tiang sampai begini lah ibu. Aku agak menurut belakang. Saya tadi sebetulnya mau berdiri di sini, mau aku pindahkan tadi mic di sini. Aku takut kalau aku tegak di sini, apa kata orang ustaz batal. Akhirnya yang paling aman di tengah ini. Walaupun muka aku selalu nengok ke bawah. Karena kalau aku ke sini terus, itu yang orang ini ustaz ini apa? Ini udah berubah orientasi. Perlu ada keseimbangan. Bisa anak-anak ini lahir kalau tak ada bapak? Mana bisa? Kalian pikir bisa pakai bluetooth? Mesti ada kerjasama yang baik. Kalian ada di dunia ini karena ayah dan ibu kalian jatuh cinta, betul? Kalau jatuh cinta, mana mungkin kalian ada? Apa lah dia? Aku habis waktu. Lo kerjasama. Belanda itu lari pontang-panting karena pejuang-pejuang kita. Siapa yang berjuang dari Aceh? Tengku Umar. Perempuan Malahayati. Perempuan Cut Nyadin. Perempuan tidak. Terus aku bilang tadi Pak Negoro, aku sudah ustaz yang penting selesai aku tak sadar bang ngantuk kali dah katanya. Rupanya masih ada yang hidup. Itu dari Yogyakarta Pak Ustaz, betul saudaraku. Artinya apa? Negara Indonesia ini merdeka karena kita bekerja sama. Acara malam ini terwujud karena bekerja sama. Pesantren Nurul Azhar, ketua pembinanya Ustadz Tatang Yudiansa, ketua hariannya Ustadz Al-Nok Dinar, pimpinan pondok pesantrennya Kiai Haji Ustadz Hanafi, doktor, masih hangat doktornya. Itu semua bekerja sama. Ustadz bagian apa? Aku bagian iklannya aja.
Saudara dimanapun berada, mari kirimkan segera 2-3 sak semen, batu bata dan kerikil, karena kalau mati ini yang akan mengalir. Kalian yang mau nyumbang silakan, yang tak mau biar aja nanti. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Aku bagian itu aja. Kami udah bagi-bagi tugas. Siapa di antara kami yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas lillahi. Siapa yang paling ria? Di antara kami ini yang paling ria, ketua yayasan, ketua harian, pimpinan pesantren. Yang paling ria adalah Abdul Somad, karena aku yang direkam, aku yang disuting, aku yang diedit, aku yang dimasukkan ke YouTube, aku yang dimasukkan ke TV. Pahala ceramahku sudah habis, tak ada lagi pahalanya, sudah diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada yang tersisa, doa ibu-ibu solihah di tengah malam saat mereka terbangun. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, sembuhkan badan sedikit. Bangun bapak-bapak ini di tengah malam. Ya Allah, sehatkan Ustaz itu, dia belum pernah ke masjid kami. Ya Allah, udah puluh kali kami undang, payah kali. Ya Allah, kalau memang datang dia nanti panjangkan umurnya. Kalau sudah 3 kali tak kami undang, matikan aja dia. Doa kita mungkin tak dikabulkan Allah, tapi doa orang baik, orang tulus, orang ikhlas yang datang karena Allah malam ini, inilah yang akan membuat kita bersemangat, sehat walafiat. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Somad itu tak pernah sakit? Karena dia sehat terus. Kenapa dia tak pernah sakit? Pernah sakit, cuman tak diupload. Siapa yang tak pernah sakit? Kita ini ada masanya sakit, tapi kalau sehat kita pakai untuk menolong agama Allah. Polisi tak perlu ceramah, tentara tak perlu tabligh akbar, cukup dengan seragammu, cukup dengan pistolmu. Ustaz Somad ceramah, jangan berjudi, jangan laga ayam, jangan berzina, jangan pacaran, jangan homo, jangan lesbi, jangan LGBT. Polisi, tentara tak perlu ceramah, anggota dewan tak perlu khutbah, cukup polisi tentara dengan pistolnya. Yang homo silakan, homo silakan, pecahkan buah. Bukan itu, itu buah lengkeng juga. Lain yang mau berjudi, berjudi silakan, judi. Kau mau berganja, silakan ganja, silakan. Tak perlu keluar urat leher berceramah menggelegar, cukup Ustaz Somad saja berceramah. Ustaz Somad berapi-api dari dalam masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslab mengundi nasib, rijsun perbuatan najis, min amalis syaitan perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Begitu keluar dari masjid langsung orang main judi, telepak. Abdul Somad tak bisa apa-apa. Tapi ada orang yang tak perlu dengan ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu baca ayat, tak perlu baca hadis, tak perlu berapi-api, tak perlu tabligh akbar. Siapa dia? Cukup mengeluarkan perda, peraturan daerah Provinsi Riau, tidak boleh berjudi, tak boleh ada hotel pakai diskotik, jual khamar, tak boleh ditangkap. Siapa yang nangkap? Polisi. Payung hukumnya dari mana? Dari anggota legislatif. Pilihlah anggota legislatif yang memperjuangkan nilai-nilai Islam di bumi lancang kuning. Takbir Allah. Siap pemilih? Siap. Nampaknya Ustaz Somad nyalek ini. Aku sampai mati tak akan mencalek. Kalau nampak kalian gambarku berserak-serak, nanti ku tulis di bawah, bukan caleg. Pilih, karena tak lama lagi. Agustus, September, Oktober, nama-nama sudah keluar dari KPU. Tahu KPU? Kepala penuh uban. November, Desember, Januari, 3 bulan, duit amplop berserak-serak. Kalau ada yang mengasih 50.000, pilih saya. Padahal dia tidak menolong agama Allah. Mau milih? Jangan pilih. Dikasihnya 50.000, jangan pilih. Dikasihnya 500.000, jangan pilih. Dikasihnya 5 juta,
istikharah kita. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang mau ngasih 50.000 Pak Ustaz. Haram. Ini baru aja masuk 500 Pak Ustaz. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Banyak pendapat ulama dalam. Memang ini haram. Memang ini haram. Tapi daripada diambil orang lain, baguslah kita. Iya kan Mbak? Iya kan. Udah sejam lebih ceramah, tak juga berhasil. Baguslah berhenti aja ceramah ini. Sekali haram tetap haram. Betul anak muda? 500.000 haram. 5 juta karena belum dapat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kau mengambil paku, mencoblos gambar kertas, saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi, orang ini layak menjadi wakilku di DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD. Itulah mengapa orang marah sama Abdul Somad, karena dia ceramah politik. Jangan ceramah politik Ustaz. Ceramah yang paling aman adalah ceramah tentang sabar. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Laki kita dilarikan pelakor, mantap. Sabar orang. Kalau ada lakinya dilarikan pelakor dia sabar, itu bukan sabar, bongah. Kita mesti melawan kemungkaran. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Umat yang paling baik adalah kalian. Siapa itu? Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah ciri sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Kalau ada yang bertanya apa isi kajian Ustaz Somad tadi malam, ada 3. Apa yang 3 itu? Aku tak ingat, entah apa aja. Yang jelas jelangku sama rantai itu udah habis semua. Besok pagi Ustaz Allah pun membawa itu ke pasar Sukaramai, dibawakan ke toko Cina, nanti diperiksa. Ayah, imitasi lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'akal ta'fa'afnaita, duit yang dibelikan makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, duit yang dibelikan pakaian lapuk. Yang dibelikan makanan busuk, yang dibelikan pakaian lapuk. Yang kau wakafkan untuk pesantren tahfiz Quran, itulah yang kekal abadi sampai hari esok. Berjumpa kita di Kulim, bersama kita di Kulim, bersama juga kita membangun Nurul Azhar, bersama kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah, anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, yang ada di lilit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Makin kuat amin ini. Yang jomblo-jomblo ketemu dengan jodoh. Banyak betul jomblo. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami, supaya kami bisa memberikan anak istri makanan yang halal, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Pak Camat kami, Pak Kapolsek kami, Pak dan Ramil kami, Bapak Ibu anggota Dewan kami, selamatkan mereka, jadikan jabatan mereka menjadi amal soleh ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, kuatkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan hukum kami atas dosa-dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua orang-orang baik yang hadir malam ini karena engkau ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, jadikan hatinya bersih daripada takbur, sum'ah, riya, kufur, nifak, semua yang tak baik ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah, berikan kami rezeki supaya kami mati husnul khatimah dan kami di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, pulang dengan tertib, bawa sampah-sampah, jangan sampai nampak kita agama yang kotor, jaga ketertiban, cepat pulang langsung tidur supaya tak terlambat sholat subuh berjamaah besok. Yang ada waktu kesempatan kita berjumpa di masjid dalam kajian subuh membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah takziah akbar yang berhormat, demikian barusan berakhir dan berangkat kajian-kajian disampaikan oleh Al Ustaz Abdul Somad. Semoga hal ini akan menjadi satu penyuluh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut untuk mengambil akbar pada malam hari ini dengan usahanya acara kita ini. Untuk itu mari sama-sama kita meninggalkan tempat ini. Apa yang disampaikan oleh Ustaz sampai kembang kali, semoga dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama seluruh pengurus masjid Nurul Ikhlas seluruh serta segenap panitia yang melaksanakan tugas ini. Sekali lagi sukses ya acara. Ya Rasul Allah, فالكن بالحب تعلم والجوارح أتألم يبكي يسأل خلقه فأتاه الوحي فأشعر
Orang itu apa? Nanti tahu yang panitia di depan suruh kemari semua. Aku lagi ambil bilang, so